Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan menguak ancaman yang tersembunyi dari analisis prediksi Parker tentang masa depan dunia barat. Pada bulan Maret 2024, seorang peramal dari Inggris, Craig Hamilton Parker, membagikan sebuah ramalan yang sangat penting. Anehnya, kami mendapati bahwa ramalan tersebut tidak banyak diterjemahkan dan dibagikan. Selama siaran langsung, banyak penonton yang mengajukan pertanyaan tajam kepada Parker. Misalnya ada yang bertanya, "Tuan Parker, bisakah Anda menjelaskan lebih detail tentang perang elektronik yang sedang dilakukan Amerika terhadap Tiongkok? Teman saya di Angkatan Laut mengatakan bahwa mereka harus menangani ratusan kasus setiap hari. Orang Tiongkok terus membeli lahan pertanian di dekat pangkalan militer Amerika dan membiarkan mereka masuk begitu saja. Dia hanya perlu menutup perbatasan. Parker, saya khawatir untuk kita semua. Terima kasih." Ada juga yang bertanya, "Tuan Parker yang misterius, apakah Anda berpikir Inggris dan Eropa akan mengalami perang saudara karena lonjakan imigrasi? Apakah karena topik ini hanya menyangkut Amerika dan Eropa, sehingga banyak yang merasa tidak terlalu relevan dengan dunia berbahasa Mandarin?" Padahal, isi ramalan Parker sebenarnya sangat penting. Coba pikirkan, jika Amerika dan Eropa berada dalam krisis, maka impian semua orang yang mendambakan kebebasan akan hancur. Terutama Taiwan, yang sangat membutuhkan dukungan Amerika dan Eropa, bisa berada dalam bahaya besar. Sekarang mari kita lihat ramalan apa yang dibagikan Parker pada bulan Maret. Kami hanya berbagi ramalan dan pandangan Parker, tidak mewakili pandangan tim Mata Ketiga. Kita semua tahu bahwa memasuki tahun 2024, dunia telah memasuki siklus keberuntungan bawah 9, yaitu siklus keberuntungan api 9 ungu. Saat ini, lebih dari 40 negara di dunia sedang memasuki tahun pemilu. Parker menemukan bahwa di kedua sisi Atlantik, yaitu Inggris dan Amerika, serta para politisi di Eropa, tampaknya sama sekali tidak siap untuk mendengarkan suara rakyat. Kita yang hidup dalam sistem demokrasi tahu bahwa dalam pemilu di negara-negara barat, para kandidat harus mendengarkan suara rakyat. Namun jika dalam pemilu saat ini para politisi tidak lagi mendengarkan suara rakyat, apa artinya ini bagi rakyat di semua negara demokrasi? Parker dalam videonya mengatakan, "Saya pikir kalian semua tahu, saat ini orang takut untuk mengatakan kebenaran. Mereka takut mengatakan kebenaran di media, bahkan saat berbicara dengan teman-teman mereka takut mengatakan kebenaran. Karena begitu Anda mengatakan kebenaran, mengungkapkan pandangan yang bukan ekstrem kiri, Anda akan segera dianggap sebagai ekstrem kanan." Ketika kami melihat Parker membagikan hal ini, kami merasa aneh dan deja vu. Karena situasi yang Parker gambarkan memang benar-benar ada di Eropa, baik di Eropa Selatan, Tengah, maupun Utara. Di negara-negara Nordik, banyak orang mengatakan hal yang hanya biasanya dikatakan oleh orang-orang di daratan Tiongkok, yaitu jangan bicara politik. Situasi seperti ini terjadi di negara-negara Nordik. Apakah ini tidak aneh? Karena situasi seperti ini hanya terjadi di masa Uni Soviet dulu, dan di negara-negara merah yang masih ada seperti Korea Utara dan daratan Tiongkok. Oleh karena itu, Parker mengatakan, "Saya pikir setiap orang telah kehilangan sikap netral mereka. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada perubahan besar yang terjadi di Amerika. Namun rakyat tidak bodoh. Anda bisa menipu beberapa orang pada suatu waktu, tetapi Anda tidak bisa menipu semua orang sepanjang waktu. Jadi, saya pikir rakyat mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi di Amerika." Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Amerika? Parker mengatakan bahwa sebenarnya Amerika sedang mengalami sesuatu yang sangat gila, yaitu para politisi menggunakan aparat negara dan sistem hukum sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan politik mereka. Parker menyebut ini sebagai senjata politik
Jadi apa itu senjata politik? Istilah ini terdengar sangat abstrak. Jadi Parker memberikan beberapa contoh untuk menjelaskannya. Contoh pertama adalah gelombang migrasi global dan multikulturalisme yang dianjurkan oleh Barat. Parker meramalkan bahwa masalah ini akan memicu perang saudara di Amerika dan Eropa. Menurut Parker, di Eropa dan Amerika, para politisi dalam kampanye mereka sangat mendukung dan menekankan multikulturalisme untuk mendapatkan lebih banyak suara, mengimpor lebih banyak imigran dengan alasan bahwa imigran dapat menghidupkan kembali ekonomi domestik yang sedang lesu. Mereka juga ingin menunjukkan kepada para imigran bahwa merekalah yang memungkinkan mereka datang ke Eropa atau Amerika untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, sehingga para imigran ini kemudian menjadi pemilih mereka. Dengan cara ini, kebijakan imigrasi menjadi senjata politik yang digunakan untuk mengalahkan lawan politik. Parker menunjukkan sebuah artikel dari The Telegraph yang berjudul "Rusia menggunakan imigran untuk membanjiri Barat". Menurut laporan itu, Rusia menggunakan tentara bayaran Wagner untuk memaksa penduduk setempat di Afrika Utara pindah ke Libya dan kemudian masuk ke Eropa. Parker percaya bahwa gelombang besar imigran yang masuk ke sebuah negara dalam semalam sangat berbahaya bagi negara tersebut. Metode ini adalah cara khas KGB untuk merusak stabilitas negara lain. Parker mengatakan bahwa jika imigrasi terjadi secara normal, itu tidak akan menjadi masalah dan bahkan dapat mendorong integrasi budaya. Namun jika tujuan politik tersembunyi di balik kedok multikulturalisme, maka kebijakan imigrasi dan multikulturalisme menjadi senjata politik yang digunakan untuk menghancurkan lawan. Contoh kedua adalah kecenderungan sosialisme yang kuat di antara para imigran ini. Parker mengatakan bahwa Amerika memiliki 2 juta imigran ilegal, tetapi dia tidak tahu berapa banyak di Eropa. Dia berpendapat bahwa jumlahnya pasti lebih tinggi daripada di Amerika. Dalam konteks imigrasi ini, terdapat kecenderungan sosialisme yang sangat kuat, terutama di universitas dan sekolah. Parker percaya bahwa banyak anak muda saat ini sedang didorong ke dalam pola pikir yang sangat sempit, membuat mereka kurang kritis dan tidak memiliki pemikiran analitis terhadap dunia. Parker mengatakan bahwa ketika ideologi sosialisme dibangkitkan di Amerika atau Barat, itu menjadi senjata politik yang merusak kepercayaan demokrasi negara tersebut. Orang-orang akan terikat oleh politik yang tidak benar, menjadi budak yang patuh secara mental dan ideologis. Parker bukanlah satu-satunya yang memiliki pandangan ini. Beberapa waktu lalu, kami melihat seorang jurnalis politik Amerika, Fang Wei, berbicara dalam acaranya tentang bagaimana mahasiswa anti-Amerika di kampus-kampus Amerika ditangkap oleh polisi Amerika. Saat topeng mereka dibuka, ternyata mereka adalah anak-anak muda dari Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa pernyataan Parker masuk akal. Di dunia ini, Tiongkok daratan adalah sumber utama dan satu-satunya yang mampu mengekspor ideologi sosialisme. Ketika orang Amerika tanpa sadar menerima ideologi sosialisme yang diekspor oleh Tiongkok, mereka secara alami akan terikat oleh politik yang tidak benar, kehilangan penilaian independen, dan secara mental menjadi budak yang patuh. Tiongkok berhasil mengalahkan Amerika tanpa mengerahkan satu tentara pun, melainkan melalui cara ini. Parker sangat khawatir tentang hal ini, terlihat dari sorot matanya yang penuh kekhawatiran. Pada kenyataannya, situasi seperti ini juga terjadi di Eropa. Dia melihat krisis, masa depan yang mengerikan, dan hilangnya kebebasan serta demokrasi di dunia Barat. Yang paling penting, dia melihat bahwa karena infiltrasi komunisme di dunia Barat, Amerika Serikat, Inggris dan bahkan negara-negara Barat lainnya menghadapi konflik ideologi yang intens akibat kebijakan imigrasi yang berlebihan, yang pada akhirnya akan memicu perang saudara. Jelas terlihat bahwa ini
adalah perang yang dilancarkan oleh otoritarianisme Tiongkok untuk mengalahkan demokrasi dan kebebasan Barat. Tiongkok dengan cermat memilih medan pertempuran di negara-negara Barat. Apakah ini bisa disebut sebagai bentuk invasi yang paling kejam dan efektif? Kami mendengar bahwa beberapa tokoh media sosial besar tampaknya tidak setuju dengan pendapat Parker bahwa Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Namun, Parker memberikan contoh yang lebih kuat untuk mendukung pernyataannya. Contoh ini adalah pemilihan presiden yang akan datang di Amerika Serikat. Parker mengatakan bahwa cara yang digunakan untuk melawan Trump dalam pemilihan ini adalah salah satu senjata politik paling mengerikan yang pernah dia lihat. Menurut Parker, Trump sedang menghadapi persidangan dan tekanan yang luar biasa. Banyak orang berkata bahwa Trump tidak akan memiliki kesempatan karena terlalu banyak oposisi yang menentangnya. Trump menghadapi sistem hukum dan keuangan yang dijadikan senjata oleh lawan politiknya, sehingga dia tidak bisa berpartisipasi secara normal dalam pemilihan presiden. Namun, Parker tampaknya cukup percaya diri pada Trump. Dia mengatakan bahwa meskipun begitu, setelah Trump keluar dari krisis ini, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Parker meramalkan bahwa Trump akan menjadi presiden Amerika Serikat berikutnya, sementara Biden akan turun dari jabatannya. Ini karena siapapun yang menyalahgunakan aparat negara untuk mencapai tujuan mereka biasanya akan mengalami dampak buruk sebagai akibatnya. Tampaknya ini adalah tren yang sesuai dengan logika timbal balik yang dikenal sebagai filsafat timur. Menanggapi pertanyaan dari pemirsa di awal acara, Parker mengatakan bahwa banyak hal terjadi di perbatasan Amerika. Banyak orang Tiongkok membeli tanah di sana. Pengaruh Tiongkok terhadap Amerika sangat besar. Imigran Tiongkok ini juga merupakan salah satu senjata politik yang digunakan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, Parker secara umum meramalkan bahwa perang masa depan akan menjadi perang saudara. Parker mengatakan bahwa ramalan ini tidak hanya berasal darinya. Dalam teks-teks kuno India, juga dapat ditemukan prediksi serupa. Era yang akan datang adalah zaman keemasan, dan perang masa depan akan menjadi perang saudara. Parker bertanya, apakah kita tidak melihatnya? Apakah kita tidak melihat runtuhnya Eropa? Apakah kita tidak melihat mereka yang menggunakan senjata politik untuk memicu konflik internal kita? Parker mengatakan bahwa hal serupa juga terjadi di Kanada. Beberapa warga Kanada meninggalkan komentar di kolomnya, mengatakan bahwa saat ini Tiongkok sedang campur tangan dalam semua urusan internasional, mengambil alih Afrika, menguasai pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia, dan menembaki kapal-kapal dari beberapa negara. Pengaruh Tiongkok telah masuk ke Kanada, Eropa, dan industri kendaraan listrik serta industri serupa lainnya. Parker mengatakan bahwa kendaraan juga bisa digunakan oleh Tiongkok sebagai alat pengawasan. Kini, tidak hanya media arus utama yang membicarakan hal-hal ini, tetapi masih banyak hal berbahaya yang belum terungkap. Namun, Parker tetap optimis tentang masa depan. Dia mengatakan bahwa meskipun kenyataannya cukup suram, dia yakin kita akan berhasil pada akhirnya. Periode sejarah yang kita alami saat ini mungkin mengkhawatirkan, tetapi ini hanya kegelapan sebelum fajar. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.